Ya, karena saat itu kita mengetahui PBB mengatakan Suriah itu ialah negara dengan krisis kemanusiaan terbesar. Nah, jumlah korban tewas kan kita tahu ada sekitar 500.000. Ya, ada versi yang lain mengatakan lebih daripada itu ya. Walaupun Ottoman itu tumbang, tetapi semangat untuk berbagi ya, membantu dan punya jiwa kemanusiaan itu tidak ikut hilang. Tuh, itu yang saya lihat kekaguman saya dengan orang-orang Turki ya, terutama NGO-NGO mereka ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba sahabat dan teman-teman sekalian. Kali ini kembali lagi bersama dengan podcast Utsmani YPU Edukasi. Dan hari ini kita mendapatkan suatu kesempatan yang sangat spesial. Karena narasumber kita juga insya Allah spesial ya Bang ya. Ini kita perkenalkan sedikit dulu. Bang Pizarro Ghazali. Masya Allah. Merhaba Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Hai guys semua, sehat selalu ya. Semua ya. Beliau ini adalah seorang narasumber yang mungkin ya sering muncul ya di beberapa televisi nasional kita, khususnya kalau bicara terkait dengan update-update isu Palestina, Timur Tengah dan sebagainya seperti itu. Dan alhamdulillah Boy juga saat ini sedang melanjutkan studi Bang ya. Ya, doktoral di Universitas Sains Malaysia. Ya, kandidat PhD di bidang hubungan internasional seperti itu. Dan di podcast kita kali ini ada satu hal yang spesial karena memang beliau memiliki background keilmuan yang menurut saya sih sangat mumpuni terkait dengan podcast yang akan kita bawa hari ini, yang bertema terkait dengan peran Turki, Suriah untuk pembebasan Palestina. Pertamanya, mungkin bisa sedikit diceritakan Bang. Dulu saya tahu Abang itu pernah menulis tesis ya, S2 terkait dengan peran Turki, terkait dengan Suriah dan sebagainya. Dan mungkin hari ini kita melihat Suriah dengan Turki ini kan dianggap menjadi satu ancaman baru buat Israel. Bisa mungkin dijelaskan sedikit Pak? Iya, terima kasih Mas Akmal dan teman-teman YPU semua ya. Alhamdulillah saya bisa hadir untuk perdana di podcast YPU ya. Ini udah ada kemajuan nih. Alhamdulillah. YPU udah bikin podcast, biasanya ceramah di masjid ya, atau Zoom ya. Iya, atau nge-Zoom, sekarang udah bikin podcast. Jadi ini teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Nanti YouTube-nya YPU untuk update isu dunia Islam dan juga hubungan Turki Indonesia. Iya, saya memang S2 saya di Universitas Paramadina. Saya ngambil hubungan internasional ya di Paramadina Graduate School of Diplomacy. Saat itu saya ngambil isu Suriah untuk tesisnya ya. Kenapa Suriah? Karena saat itu kita mengetahui PBB mengatakan Suriah itu ialah negara dengan krisis kemanusiaan terbesar pada abad ini. Ya pada saat itu ya, karena jumlah korban tewas kan kita tahu ada sekitar 500.000. Ya, ada versi yang lain mengatakan lebih daripada itu ya. Tapi jumlahnya banyak versi mengatakan sekitar 500.000 ya. Dan belum banyak studi-studi ataupun penelitian mengenai isu Suriah. Kebanyakan hanya bersebarkan di medsos, lalu cuman potongan-potongan klip. Belum ada yang meriset lebih jauh ya tentang apa yang terjadi di Suriah. Makanya itu waktu itu saya juga alhamdulillah menjadi wartawan kantor berita Turki, Anadolu Agency, dan saya lihat kok di situs Anadolu ya, ada di sistemnya ya. Biasanya di Anadolu itu ada dua bagian. Ada yang di etalase, yang di situsnya. Ada yang di sistem. Jadi nggak semua berita yang di sistem itu dimunculkan di etalase. Karena yang di sistem itu biasanya khusus untuk yang berbayar, yang subscriber. Karena kan Anadolu itu kantor berita ya, dia bukan media. Jadi kalau kita mau dapat berita-berita yang penuh, berita up to date, foto, video itu di sistem. Nah, saya tuh waktu itu alhamdulillah karena saya redaktur Anadolu Agency, saya punya akses ke sistemnya itu. Dan tiap hari kita mendapatkan laporan dari para jurnalis kita, koresponden kita di Suriah tentang update mengenai isu Suriah. Nah, saat itulah kemudian saya coba olah dan saya juga melakukan wawancara dengan dulu wartawan TRT ya, wartawan TRT yang ada di pemerintah Turki ya. TV-nya Turki ya. TVRI-nya Turki ada yang bilang kayak gitu ya. Nah itu saya juga wawancara karena dia memang dia tuh kalau nggak salah keturunan Suriah Amerika ya, dan tetapi dia banyak sekali meliput perang Suriah. Makanya saya lagi wawancara itu dia lagi ngeliputan tuh masih bawa kameramen gitu ya di kawasan di Suriah. Lalu saya juga wawancara peneliti dari UK ya, ada organisasi yang fokus mengenai isu perang di UK. Nah itu akhirnya saya bikin. Kenapa? Menarik karena Turki itu bukan negara global power, tetapi dia memainkan peran internasional yang sangat
kuat di Suriah, dan dia melakukan negosiasi dengan Rusia yang itu superpower. Iya. Nah, disitulah kan kalau kita lihat kan dulu kan Rusia sama Amerika negosiasi, tetapi kayak nggak jalan nih karena Amerika nggak bisa dipegang. Ini juga kemudian semakin membuktikan bahwa para komandan-komandan atau kelompok-kelompok pejuang di bawah itu sebenarnya nggak nginduk ke Amerika. Ya mungkin ada beberapa, cuman bukan di bawah Amerika. Nah, Rusia merasa kecelek sama Amerika karena dia nggak bisa menjamin ceasefire di sana, dan baru akhirnya ketemu Turki. Yep. Segitu. Nah, itu kira-kira gambaran tesis saya. Tapi kan saya rasa kan saya sendiri pernah Bang ke tahun 2023 itu ketika terjadi bencana gempa di Suriah gitu ya. Saya melihat memang walaupun ini bencana alam gitu kan, tapi saya lihat kan memang kondisi pengungsi ketika itu begitu sangat memprihatinkan, apalagi kan Suriah dalam tanda kutip perang lebih dari 10 tahun ya kalau nggak salah itu konfliknya itu, dan ya di situ nggak cuman pihak Suriah saja yang bermain gitu kan, ada juga dari pihak seperti tadi Abang sebutkan Rusia dan juga termasuk Iran. Ya. Dan konteksnya hari ini Suriah kok bisa dalam tanda kutip ya bebas seperti apa nih peran kunci daripada pihak Turki dan sekutunya seperti apa? Iya, kita tahu ya sebenarnya tumbangnya Bashar Assad ini udah bisa diprediksi oleh banyak kalangan. Ini hanya tinggal menunggu waktu. Ya gitu. Karena apa? Dia bukan negara yang kuat di kawasan ya. Kemudian negara-negara yang sekutu dia itu juga bukan negara yang secara ekonomi itu bagus gitu di Timur Tengah ya. Kayak Iran kan sebenarnya secara ekonomi itu juga dia banyak problemnya. Isu-isu kemiskinan, isu-isu masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu kuat. Itu kan menjadi isu besar di Iran. Bahkan kan kalau kita lihat dulu demonstrasi sering terjadi di Iran soal anjloknya ekonomi di sana. Cuman kan Iran itu kan negara yang bukan negara yang punya kebebasan pers yang kuat. Gitu. Media-media itu secara umum kan dikontrol oleh pemerintah Iran ya. Dan itu yang kemudian isu-isu ini nggak begitu banyak. Tapi karena Ana dulu punya kantor, punya biro juga di sana, itu juga ada ya informasi-informasi yang kita dapatkan mengenai demonstrasi di sana. Nah itu udah bisa diprediksi sepertinya ini akan jatuh. Tapi kan kemudian Rusia masuk menyelamatkan. Nah itu dia. Sebagai penyelamat bagi Bashar Assad, tiba-tiba aja dia masuk tahun 2015. Ya dia sebenarnya udah ngebantu sebelum 2015, tetapi dia kemudian official dia masuk ke Suriah untuk membantu Assad supaya tidak jatuh, itu baru 2015. Nah disitulah terjadi perubahan peta kekuatan politik Suriah yang tadinya Assad udah mau jatuh nih, udah mau tumbang, tiba-tiba dia bisa stay. Dia tetap berada dalam kekuasaannya untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Nah, kayak gitu. Baru kemudian terjadi perang kan, perangnya lagi bukan lagi sekedar kombatan atau milisi atau pejuang-pejuang oposisi yang ada di Suriah melawan Bashar Assad, tapi udah ngelawan Rusia kayak gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi, dan ya akhirnya ya Bashar Assad merasa terbantulah dengan kehadiran Rusia. Tapi kan pertanyaan kenapa kok Rusia bisa sampai masuk? Nah, Rusia kan dia punya berbagai macam investasi di wilayah Suriah. Bahkan dia pelabuhan Tartus dia juga kontrol di situ. Pangkalan udara Hamamim ya di wilayah Suriah dia juga punya kendali di situ. Karena apa? Itu sebagai transit kapal-kapal dan juga pesawat Rusia untuk ke Afrika. Nah, itu jadi jembatan lah. Rusia itu jembatan ekonominya Rusia untuk ke wilayah Afrika gitu. Makanya dia udah kadung investasi. Yang namanya juga orang pengusaha udah investasi di sebuah negara, dia pasti kan pertahankan investasi itu. Walaupun itu harus mengorbankan pasukannya, ke militernya, ongkos perangnya. Itu kan nggak dikit juga tuh. Banyak juga tentara-tentara Rusia yang waktu itu tumbang, jatuh, dan juga Wagner Group tuh, kelompok swastanya Rusia ya, kalau kita tentara bayaran ya. Itu kan juga banyak disuplai dari Rusia untuk membackup Bashar Assad, dan itu ongkosnya besar bagi Rusia. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat Bashar Assad itu masih bisa bertahan sampai kemudian dia tumbang 8 Desember setelah Rusia itu akhirnya berpikir ulang. Lah kok selama dari 2015 sampai 2024 kita kok ya ongkos anggarannya habis, dompetnya habis ya, dan kemudian kan Assad itu kayaknya ongkang-ongkang kaki aja. Dia malah sibuk ke Liga Arab untuk mendapatkan dukungan, dia masuk ke Liga Arab.
dan juga memperbaiki hubungan dia dengan negara-negara di negara-negara Arab. Ini kan sampai kemudian Putin kan berpikir, ya, ini yang perang gue apa lo sebenarnya? Begitu ya kan gue kesini cuma ngomong ngebantu, bahasanya rumah mensupport lah. Iya, ini kok jadi kita yang di depan berhadapan dengan kelompok-kelompok mujahidin, di pejuang kelompok-kelompok pejuang gitu. Apalagi di saat bersamaan kita mengetahui bahwa Rusia tahun 2021 itu terlibat konfrontasi terbuka dengan Ukraina dan negara-negara NATO yang mendukungnya. Itu juga menjadi pukulan besar bagi Rusia, bahkan sampai hari ini kan masih perang gitu. Dan ternyata Zelensky yang tadinya di target dia akan jatuh ya, dalam hitungan yang relatif cepat dia masih bertahan tuh sampai dia kan ganti dari pakai dasi dia pakai baju bomber kan, dia kemana-mana kan, dan dia tiba-tiba Zelensky mendapatkan atensi dan empati dunia karena dia dibombardir oleh Rusia. Nah, faktor-faktor inilah kemudian membuat Rusia akhirnya berpikir untuk tidak lagi mempertahankan Assad dan melepaskannya, dan betul setelah dia nggak dapat dukungan dari mana-mana akhirnya kan kalah, dijatuhkan oleh kelompok pejuang. Tapi kalau saya melihat kan awal-awal ketika mungkin sejak 2015 Rusia masuk dan sebagainya kan sempat tuh kelompok pembebasan itu terdesak. Iya. Sampai ke wilayah perbatasan Turki yang kita tahu di situ ada Aleppo dan juga Idlib gitu, dan juga di situ juga menjadi salah satu pusat konsentrasi pengungsi Suriah yang menurut saya sih secara data lapangan gitu Bang ya, lebih dari 3 juta orang mengungsi di perbatasan di Turki. Nah, kira-kira poin apa nih Bang yang akhirnya membuat Turki itu akhirnya mau membantu gitu ya, selain daripada hanya sekedar menampung pengungsi Suriah tersebut? Ya, Turki itu kan kita mengetahui negara yang punya konsentrasi kemanusiaan cukup besar ya Mal ya. Ya, COVID aja kita juga dibantu, gempa-gempa. Saya masih ingat gempa Palu tuh saya sempat dikontak IHH tuh ya. Gempa baru terjadi beberapa jam kemudian IHH itu udah megang tiket. Oh gitu ya. Ke Jakarta, bayangkan gitu ya. Gitu ya. Respon betul. Dia jadi WA langsung mau tiket, cepet sekali nih responnya gitu. Jadi memang ada spirit Ottoman itu masih masuk ke wilayah ke para masyarakat dan pemimpin Turki hari ini ya, walaupun udah bukan lagi daulah. Secara konstitusi masih sekuler ya. Secara konstitusi pun juga dia masih sekuler ya. Nah, tetapi walaupun Ottoman itu tumbang, tetapi semangat untuk berbagi ya, membantu dan punya jiwa kemanusiaan itu tidak ikut hilang. Tuh, itu yang saya lihat kekaguman saya dengan orang-orang Turki ya, terutama NGO mereka ya. Itu dalam kasus gempa Palu baru terjadi beberapa jam, mereka langsung kirim foto, saya udah megang tiket untuk ke Indonesia. Makanya kan IHH itu organisasi internasional pertama sebenarnya yang masuk ke wilayah Palu saat itu, mewakili orang-orang Turki gitu. Jadi udah ada sifat seperti itu. Nah, makanya Turki ketika meletus revolusi Suriah, dia kan kebijakan open door policy ya, kebijakan buka pintu. Ketika Eropa menutup pintu ya, beberapa negara-negara Teluk itu juga tidak membuka pintu yang lebar ya, Turki menerima ya, karena alasan kemanusiaan, dan mereka kan juga punya sejarah hubungan yang kuat dengan masyarakat di Syam. Akhirnya seperti itu. Tetapi kan semakin kelamaan ini perang nggak selesai-selesai gitu. Padahal Turki udah terlibat upaya negosiasi, mendorong terjadinya rekonsiliasi ya, dan ceasefire lah antara pihak-pihak yang bertarung itu sejak meletusnya revolusi Suriah ya. 2011 kita masih ingat, nanti ada PBB turun tangan, Kofi Annan turun tangan, ada juga dalam kerangka negara-negara Arab gitu. Nah, Turki itu juga ikut berupaya untuk menengahi konflik itu. Tapi kan ini kemudian menjadi pertarungan negara-negara besar, terutama Amerika dan Rusia, yang bisa dikatakan pada level global power itu Rusia dan Amerika yang terdepan untuk mencari solusi menengahi masalah ini. Ya gitu. Itulah kemudian nanti ada narasi kelompok pejuang atau oposisi itu dibiayai Amerika, gitu ya. Oh gitu ya? Iya, kan dari situ kan munculnya, karena seakan-akan Assad dia kontra sama Barat, dianggap dia berarti ini orang-orang yang kontra sama Assad dianggap pendukung Barat atau pendukung Zionis. Padahal dalam riset yang saya temukan tidak sesederhana itu. Gitu Bang. Iya, nggak sesimpel kita mengkritik Assad lalu pro Zionis, itu sangat simpel banget. Ya kayak gitu. Karena apa? Karena terbukti ketika Rusia sama Amerika mencoba mencari jalan tengah, pihak-pihak kelompok-kelompok perlawanan di bawah itu nggak ngikutin Amerika. Dia masih nembakin tentaranya Rusia, dia masih nembakin tank-tanknya Rusia, dia masih nyerang Wagner Group ya, padahal di atas itu udah terjadi kesepakatan. Ya, itu eranya Obama dulu. Nah, ini membuktikan bahwa kelompok-kelompok pejuang itu tidak kemudian bisa kita kategorikan mereka sebagai proksi. Walaupun mungkin ada aja ya beberapa faksi-faksi yang mereka punya komunikasi dengan
dengan Amerika, tetapi itu tidak mayoritas ya, itu minoritas. Itu rata-rata dulu kan jenderal-jenderal bekas ex Assad ya, ex pendukung Assad. Sama kelompok Kurdi, kelompok separatis Kurdi, PKK. Iya. Ini juga masih konfrontasi juga. Iya, lah ini yang sebenarnya dibiayai Amerika selama ini. Dan PKK punya komunikasi dengan Assad. Gitu ya. Iya, kayak gitu. Dia punya komunikasi dengan Assad dan juga dengan Israel. Nah, itu yang makanya saya sering sekali sebut bahwa ya ada segitiga komunikasi antara Assad, Israel dengan Amerika gitu. Dan ini dulu ketika saya liputan ke Suriah dan beberapa teman-teman jurnalis akhirnya juga mendapatkan bukti teks dokumen komunikasi antara rezim Assad dengan Israel pasca meletusnya revolusi Suriah untuk saling menjaga perbatasan gitu. Berarti ternyata Assad ini jauh lebih mesra ya dengan pihak Israel itu sendiri. Iya, dalam arti gini, ya mereka bisa bermusuhan, mereka bisa konfrontasi, tapi mereka juga bisa bersahabat. Ya, politik luar negeri kan tidak tunggal gitu ya. Mereka juga bisa menjalin komunikasi dengan, ya sekarang aja misalkan ya pasti Assad juga diuntungkan dengan serangan Israel ke Jolani ya, ke Ahmad Shara ya, karena ketika ada dua kepentingan yang bersama yang bertemu ya, melawan musuh yang sama, maka orang itu sebagai kawan kita. Gitu. Ini menarik Bang, tadi Abang menyebut satu nama yang namanya adalah Ahmad Al-Shara. Iya. Ini kan sempat terjadi kontroversi lah ya. Ahmad Al-Shara ini kan yang saat ini menjadi presiden baru sementara atau sudah ditetapkan nih Bang? Iya, ini sudah presiden Suriah sudah resmi ya, Suriah, walaupun dia mempersiapkan diri untuk pemilu 4 tahun mendatang. Oh gitu, berarti tetap harus ada mekanisme demokrasi juga. Masih ada mekanisme demokrasi. Ya karena selama ini kan mekanisme demokratisasi itu yang tidak jalan di arahnya Assad. Ya kan kekuasaan Assad itu hanya terjadi pada tingkat elit kan, bukan tingkat grassroots akar rumput, terutama di kelompok-kelompok Alawi ya, pendukungnya Assad seperti itu ya. Bahkan kayak Druze juga secara umum juga terpinggirkan kan, Kurdi terpinggirkan ya, Sunninya apalagi gitu. Justru yang pemerintahan sekarang mencoba untuk membuat pemerintahan yang inklusif lah ya, walaupun secara umum memang masih orang-orang Sunni ya, karena memang bagaimanapun mereka mayoritas, tetapi faksi Kurdinya masuk. Jadi sudah mengakomodir bahkan sampai beberapa elemen minoritas lah ya. Iya, elemen-elemen minoritas. Karena kan sadar dia kan apa yang membedakan dia dengan Assad, kan dia harus punya narasi itu. Iya. Ya kan, Shara itu kan untuk jual ke dunia internasional, dia harus punya diferensiasi kan. Kalau gue cuman orang-orang kita aja atau bahkan orang-orang HTS, apa bedanya kita sama Bashar Assad kalau kayak gitu. Nah, ini yang kemudian mencoba mungkin Turki juga sih ngasih masukan kayak gitu ya. Ya mungkin diberikan semacam advice lah Bang. Iya. Karena saya melihat kan tokoh Ahmad Al-Shara ini cukup dianggap sebagai orang yang dulu kombatan ya, radikal dan sebagainya gitu kan, yang sangat berpikir mungkin bahkan pernah dulu katanya memiliki hubungan juga dengan seperti Al-Qaeda dan sebagainya. Iya. Tapi di tengah perjalanan hubungan tersebut tidak berlanjut. Iya, karena kan ya memang beliau ini kan Jabah Nusroh ya. Jabah Nusroh. JN lah kita sebutnya ya. Ini kan faksinya AQ ya, Al-Qaeda itu cabang Suriah ya, AQ kayak gitu. Cuman lama-kelamaan kan kemudian Shara ini kan berpikir ya, ini kan perang panjang yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan kital dalam pertarungan senjata. Ini dia perlu merubah opini publik, dia perlu melakukan diplomasi. Makanya hingga kemudian Shara itu memisahkan diri dengan AQ ya, dengan JN. Dia bertransformasi membentuk HTS yang itu wajah lokal. Ya, itu kelompok lokal. Kalau AQ kan dia kelompok global. Makanya kan anggota itu bukan hanya dari Suriah ya, ada dari Chechnya ya, ada dari Afghanistan, ada dari Eropa juga, dari berbagai Mesir juga, dari berbagai negara lah. Nah, kesannya kan nanti kemudian ini kayak ini kok negara dunia internasional kayak cawe-cawe urusannya Suriah. Dia sadar tuh kayak gitu. Dia sadar kemudian bentuk organisasi lokal yang memang fokus diisi kebanyakan secara umum ya, itu mayoritas warga Suriah ya, walaupun tetap orang-orang asingnya itu masih ada. Dan yang penting kan dia memutus akar dengan Al-Qaeda ya, agar tidak mudah ditembak oleh kelompok Syiah ya, atau Iran ataupun orang-orang Amerika, bahwa ini kepanjangan tanganan dari kelompok dalam tanda kutip ya, kelompok ekstremisme dan terorisme global. Dan makanya orang mengatakan Ahmad Shara kok bisa berubah ya pasca jatuhnya Assad. Berubahnya menurut saya nggak pasca jatuhnya Assad. Dia sudah 2016 itu berubah. Dari 2016? Dari 2016 berubah. Dan kalau saya lihat ya memang secara analitis ini ada peran Turki. Wah, apa tuh? Ada peran Turki. Ya, menurut saya transformasi dia dari AQ sampai kepada HTS ini menurut saya jalan tengah yang diberi masukan oleh Turki.
Karena kan gaya-gayanya tuh hampir sama tuh. Kalau kita sekarang Ahmad Sarah berdasi, ya, kemudian bermainnya diplomasi internasional, mendekati negara-negara Barat, mencoba membangun pemerintahan yang tidak hanya satu partai atau satu kelompok ya, tetapi mencoba lebih eksklusif. Bahasanya itu juga sangat moderat. Kalau kita lihat ini kan kayak prototipe Erdogan banget nih. Iya. Ya, Erdogan kan jangan lupa ketika dia terpilih juga dia dekat dengan Barat kan, Betul. yang kemudian akhirnya memisahkan dia dengan Erbakan ya. Tetapi kan itu kalau kita tidak memahami politik Erdogan, ini sebenarnya kan hanya strategi aja, ya. Oke. Oleh strategi Bisa aja karena tantangan Turki itu sangat besar. Iya. Berkali-kali partai bernafas Islam itu kan dikudeta dan selalu dibenturkan dengan prinsip sekularisme Turki. Ya, kayak gitu dikudeta oleh militer setelah beberapa kali ya. Baik, itu menjadi satu hal yang menarik ya, ternyata saya melihat perubahan Ahmad Al-Shara ini dari kombatan menjadi negarawan kalau bahasa kita ya, dan ternyata memang dia belajar banyak ya, ada negarawan Bu. Karena emang menarik Bang, karena merubah mindset yang tadinya ya mohon maaf ya, kita mungkin bisa dikomparasikan seperti kayak hari ini kayak di Afghanistan lah ya. Kayak gitu kan, begitu sangat agak sulit tuh kayaknya tuh melakukan transformasi dari yang tadinya pegang senjata tiba-tiba menjadi bisa berdiplomasi dengan berbagai macam dan termasuk juga dengan pihak Barat seperti itu. Iya, betul. Ini sebenarnya nggak hanya konteksnya Suriah, di mana-mana gitu. Sebuah faksi bersenjata yang kemudian dia meraih kekuasaan, tantangannya ialah administrasi. Tantangan ialah memindahkan pengelolaan negara dari lapangan kepada kantor pemerintahan. Ini contohnya kayak di Moro aja nih. Saya pernah ketemu gubernur bangsa Moro ya, yang dia mengatakan dulu ketika saya wawancara ya, Haji Murad ya, dia mengatakan sangat sulit memang bagi kita yang biasa bertempur di hutan tiba-tiba memimpin pemerintahan. Kayak gitu. Karena kan secara SDM, secara capability, secara skill itu kan nggak mudah. Ya, memimpin pemerintahan bisa jadi lebih sulit. Ya, dia mengatur anggaran, dia mengatur kebijakan, dia mengurus berbagai macam orang dengan berbagai etnis, berbagai pemikiran. Kemudian dia juga harus mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Itu kompleks banget tuh masalahnya. Nah, itu konteksnya tuh Moro yang dia udah dapat otonomi. Betul. Ya, dari Duterte ya, pada tahun 2019 ya kan, Filipina. Nah, ini sama juga di Afghanistan. Kan itu juga dihadapi oleh Taliban ya kan. Ketika dia mencoba adjust dengan situasi Afghanistan yang ya Afghanistan ini juga secara kontur berbukit-bukit ya, itu nggak mudah juga kan untuk sumber daya alamnya itu untuk dikelola ya. Makanya Cina masuk di situ. Cina memang udah punya investasi, punya pengalaman gitu, punya pengalaman, dan Cina kan memang ingin menguasai wilayah Indo-Pasifik ya, wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara ya. Ini wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bancakannya Cina. Makanya Amerika juga dia keluar dari Afghanistan karena memang dia kalah dengan Taliban, tetapi fokus utama Amerika juga ingin menguasai pengaruh Cina di Indo-Pasifik gitu. Ini mungkin ada sedikit kaitannya Bang, mungkin dengan peran Turki ketika dia juga membantu Suriah. Apakah memang ada motif selain politik, mungkin seperti ada motif ekonomi juga yang kemudian berimbas juga kepada Turki? Karena kan saya tahu juga Turki hari ini kan sudah mengalami invasi ya. Tentu juga butuh ini ya, support dari negara-negara yang ada di sekitar seperti itu ya. Itu bagaimana Bang? Iya, kan logikanya sangat mudah kita pahami. Negara tiba-tiba didatangi 4 juta pengungsi, ya, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, itu kan berat banget. Itu terjadi sama Bangladesh, yang dia menerima jutaan warga Rohingya. Bangladesh udah miskin, tiba-tiba menerima pengungsi Rohingya. Itu tantangannya sangat berat ya. Belum lagi desakan dari masyarakat yang kita aja kesusahan, tiba-tiba kita menerima pengungsi. Nah, ini yang juga dihadapi oleh Turki ya. Maka bagaimanapun Turki kenapa sangat intens dia terlibat negosiasi dengan Rusia, negosiasi dengan Iran, kemudian negosiasi dengan wilayah negara-negara lain agar Suriah damai dan kemudian warga ini perlahan untuk bisa kembali ke Suriah. Maka kan Erdogan pernah mengatakan, kita dulu kan Erdogan itu kan narasinya menjatuhkan Assad. Kemudian berubah. Iya, nggak lama kemudian dia berubah, dia mengakui teritorial Suriah dan mempertahankan Assad asal ada kompromi politik. Ya, salah satu cara kan negosiasi, ya namanya juga perang, ya pasti ada win-win solution yang harus didapatkan. Pihak rezim apa, pihak kelompok oposisi apa, ya pihak pejuang apa, itu kan pasti ada di jalan tengah. Tetapi kan Assad selalu menghindar. Ya, dia tidak mau ya. Dia nggak mau. Usul-usul ini kan dia selalu dihindar. Dia ketika perundingan Astana, mana dia pernah hadir.
dalam perundingan-perundingan internasional antara ya selalu kan Iran, Turki, Rusia gitu. Kan kita nggak pernah lihat itu Bashar Assad secara serius ya untuk ikut hadir situ. Ya walaupun dia mungkin sudah dianggap proksinya Iran sudah ada situ. Tetapi kan yang punya teritori itu dia. Nah, inilah yang kemudian membuat perlawanan dan juga upaya menjatuhkan Assad itu terus berlangsung akhirnya. Ya toh dia juga nggak mau berdiskusi, nggak mau musyawarah lah bahasa kayak gitu. Tidak mau berkompromi gitu. Iya, dia nggak mau berkompromi ya. Kalau Prabowo, Jokowi kan kompromi ya, untuk rekonsiliasi kayak gitu ya. Tapi ini nggak terjadi kan di Suriah. Dia nggak mau ada kompromi itu. Assad lebih sibuk, dia malah memperkaya keuangannya, memperkaya bisnisnya gitu. Jadi Suriah itu sekarang kan itu miskin bukan karena hanya sekedar konflik, tapi kan banyak sumber daya yang dikeruk oleh Assad dipindahkan ke Moskow. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kenapa kemudian dia memilih Moskow? Karena di Moskow dia udah punya bangunan mewah, apartemen mewah. Itu kan riset yang dilakukan oleh media-media besar ya, kayak gitu tentang peralihan pendanaan yang ada di Rusia untuk kemudian dibelokkan sama Assad itu ke wilayah ke Moskow. Itu dia sudah bangun surga di situ dalam tanda kutip ya. Udah bangun markas di situ. Makanya dia kan melipir ke Moskow. Nah, gitu. Setelah kemarin dia akhirnya ya melarikan diri lah ya kalau kan? Dia melarikan diri walaupun dia ngebantah ya, saya nggak kabur, cuman ditawarin sama Rusia itu kabur juga ya. Artinya sih sama aja sebenarnya. Iya, padahal itu kan pihak istana Suriah sampai nggak tahu. Dia kan katanya bahasanya, gue mau ke toilet dulu nih, kan bahasanya kayak gitu. Kan mau konvers gitu tadinya. Mau konvers di istananya di Damaskus, dia untuk meredakan situasi lah, atau mungkin menerima tawaran kompromi kayak gitu ya. Tetapi pihak komunikasi kepresidenannya Suriah itu nunggu sejam kok dia kagak balik. Ya, dua jam kagak balik. Tiba-tiba dapat informasi dia sudah kabur. Itu kan juga di-prank. Staf komunikasi kepresidenannya di Suriah itu juga di-prank. Bukankah Assad itu katanya dia akan mundur, dia akan menghadapi para pejuang masyarakat ya. Dia akan hadapi gitu. Tetapi ternyata dia kabur. Ternyata realitanya ya pengecut juga ya. Tapi hebatnya kenapa ya dalam waktu kurang dari 2 minggu loh itu Bang. Dari Aleppo 27 hari November jatuh 8 Desember berarti sekitar 11 harian lah. 11 hari. Ini nggak nyampe 12 gula ya. Iya, nggak nyampe 2 minggu gitu. Bisa secepat itu kenapa Bang? Iya, pertama gini. Pertama, Assad ini sebenarnya udah tidak mendapatkan dukungan dari polisi dan militer di Suriah. Oh gitu. Gaji polisi di Suriah itu cuman $15. Serius? $15 sampai $30 lah. Ya, 450.000. Ya Allah. Besar saat BCA. Betul. Jauh Bang. Sama Hansip aja kalah ya. Iya, kayak gitu. Lah siapa yang mau mempertahankan atau mengorbankan nyawanya demi uang sekitar 450.000? Itu nggak ada yang mau. Itu yang membuat kemudian kenapa ketika pos-pos polisi di wilayah Hama, di Homs didatangi oleh kelompok pejuang, itu polisi itu lebih rela menyerahkan senjatanya. Ya kan? Gue kasih senjata, daripada gue ribut mati. Ya, cuman mempertahankan uang sekitar $30, ya kan? Apalagi ada jaminan dari para pejuang saat itu dari HTS, mereka akan melakukan amnesti. Ya, mereka yang tidak terlibat pembunuhan, pembantaian massal terhadap warga Suriah itu akan diputihkan. Ya, kayak gitu. Itu sangat moderat sekali tuh narasinya kayak gitu. Makanya mereka memilih ya udahlah, gue lepas baju gue kasih senjatanya, dia pakai baju sipil kan akhirnya kan? Iya. Di berbagai tempat. Nah, itu terjadi, ya. Dan kemudian Assad ini karena Assad ini sibuk, dia bergantung sama negara-negara lain dan atau bahkan lebih suka ke luar negeri, dia tuh nggak mengetahui bahwa kekuatan kelompok kombatan atau pejuang itu udah berubah dari sekitar 10 tahun lalu. Ya, gitu. Dia udah mengalami transformasi. Dia udah memiliki kekuatan intelijen, alutsistanya mungkin sudah bagus dan kemudian udah semakin solid. Dulu kan pecah-pecah. Iya, betul. Faksi itu mungkin ada ratusan di Suriah itu. Aksi perlawanan dari sampai tingkat lurah juga ada itu. Ada ya. Tingkat kelurahan. Nah, ini kan dalam 3-4 tahun terakhir itu kan mencoba dirapingkan oleh Ahmad Syara. Nah, masa Dibikin payung besar di HTS yang menaungi faksi-faksi yang lain. Jadi ya walaupun kita berbeda, kelompoknya berbeda, mazhabnya berbeda, tapi kita sama-sama Sunni dan punya visi untuk mengalahkan Bashar Assad. Akhirnya mereka bergabung. Nah, itu terjadilah konsolidasi internal di tingkatan kelompok-kelompok berjuang. Dan jangan lupa mereka terinspirasi juga dari Palestina, dari Hamdi. Dari Hamdi ya. Dari Hamdi. Pertama serangan itu udah terjadi dengan cepat.
Ya, kalau kita akan lihat 7 Oktober itu kan serangan cepat. Seperti tidak diprediksi. Ini juga sama. Tiba-tiba terjadi serangan. Kemudian menggunakan teknologi drone. Pakai drone. Pakai drone. Dia bukan alat berat ya? Iya, dia terinspirasi dari Hamdi ya kan, memakai drone dia jadi mengetahui peta kekuatan tentara-tentaranya Assad. Ya, jadi ada pertimbangan faktor perkembangan teknologi juga. Ya, dan kalau kita tahu kan Turki itu kan secara drone dia unggul ya. Ya, jelas kalau itu. Sekarang di Pakistan kita lihat pertarungan antara Pakistan sama India itu kan pakai drone Turki. Oh gitu Bang ya. Ini baru tahu malah saya. Iya. Ya, Pakistan itu memakai drone-nya Turki, drone songar ya, dari Aziz Guard-nya Turki itu. Itu memang drone kecil, bukan drone kayak Bayraktar atau Anka ya. Dan mungkin jangkauannya lebih pendek, tetapi sangat efektif untuk wilayah perbukitan dan pergunungan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kan Turki ini unggul secara drone. Nah, ini yang juga kemudian dipakai, ya di training lah pasti. Ya kan? Di training sama Ankara pasti kan gitu. Karena kan pertarungan kadang nggak semua perlawanan itu awalnya itu kan kebanyakan tuh kontak darat aja. Pertarungan darat kalau saya dulu meliput di Suriah ya. Tapi sekarang udah berubah ke drone. Nah, itulah ya faktor-faktor yang kemudian kenapa Assad itu dengan cepat jatuh. Dan jangan lupa ya ada faktor penarikan diri Putin dalam mendukung Damaskus. Dan saya diplomasi juga nih ya. Iya, dan saya yakin dibisikin Erdogan di sini. Oke. Ya Erdogan mungkin iseng ya. Erdogan bilang, udah Lutin, ngapain sih, duit habis, perang sama Ukraina juga babak belur. Lo juga dukung Assad yang nggak didukung masyarakat, udah cabut aja lah, ngapain sih? Ya mungkin akhirnya ya nggak mungkin nggak ada komunikasi. Pasti. Karena kan Rusia sama Turki udah terlibat negosiasi udah lama itu. Dari zaman Astana Group atau bahkan setelah 2016 itu. Oke Bang, ini menarik sih sebenarnya. Berarti bisa memperjelas lah ya bagaimana peran Turki ternyata juga cukup signifikan dalam membantu pembebasan Suriah hari ini yang kemudian dipimpin oleh Presiden Ahmad Al-Shara. Dan cuman kan kita tahu Bang, negara sebelah Suriah ini tidak menerima dengan baik gitu ya. Ya kita sebut aja ya Israel lah ya, saya bilang kayak gitu. Baru kemudian dikuasai, nggak lama kemudian mereka melakukan penyerangan dan melakukan aneksasi dengan Golan, di dataran tinggi Golan dan sebagainya. Kira-kira apa yang membuat dampak hal tersebut di sana? Iya, pihak si rewel nih ya, dia ini kan udah paham bahwa Ahmad Shara ini ya dengan segala macam perspektifnya ya, kita lihat dia mungkin secara moderat atau apa, dia tetap bom waktu bagi si Israel ya, dia tetap bom waktu gitu ya. Makanya kan si Israel mengatakan ini kelompok Islam ekstremis tapi dengan menggunakan dasi. Oh gitu. Dengan berjas dan berdasi. Musuh kami yang menggunakan berjas dan berdasi. Kan gitu, dia ledekan dia kepada Ahmad Shara. Artinya apa? Bahasa itu kan bahasa sindiran ke Ahmad Shara, bahwa sebenarnya ya lu cuman casing aja, pakai jas, pakai dasi ya. Lu mencoba lebih moderat, tapi kita tahu bahwa dia tetap memiliki visi untuk melawan kekuatan Israel gitu. Apalagi kemudian kalau Ahmad Shara ini didukung oleh Turki gitu. Narasi Israel kan kemudian berubah. Dia kemudian sampai mengatakan ini adanya aliansi antara Israel dengan Turki yang bagi Israel ini lebih membahayakan dari Iran. Ya. Dengan aliansi Suriah dengan Turki. Aliansi Suriah dengan Turki lebih membahayakan bagi Israel ketimbang Iran. Pertama apa ya, dia kelompok mayoritas secara mazhab, dia mungkin Sunni yang diterima banyak oleh dunia Islam pada hari ini, dan kemudian kapasitas tempurnya Turki itu sebanding dengan Israel. Ya, itu sebanding tuh kapasitas tempurnya ya, dia apalagi dia punya drone ya. Turki mungkin dia nggak punya nuklir aja gitu ya. Dia punya jet tempur, dia punya drone, dia punya intelijen ya, dia punya kapasitas militer yang sangat kuat lah. Nah, ini kalau dia sudah dianggarkan nih, itu sudah dianggarkan per tahun Israel menganggarkan 70 triliun. Jika perang akhirnya pecah dengan Turki. Wow, berarti mereka sudah mempersiapkan konfrontasi langsung ya. Iya, dari komite Negel ya. Komite Negel itu diambil dari nama veteran Israel yang sekarang memimpin Komisi Pertahanan untuk memberikan masukan pada Israel. Dia udah mengatakan, kami mempersiapkan dana 70 triliun per tahun selama 5 tahun. Jadi which is 350. In total itu 350 triliun. Ini dalam konversi rupiah ya. Iya, dalam konversi rupiah agar dimudahkan aja ya, agar ini kalau kita bandingkan dari perang genosida aja di jalur Gaza itu kan Israel tuh menghabiskan 1.000 triliun. 1.000 triliun dalam perang genosida.
Nah ini sama kalau terjadi pecah antara perang Turki dengan Israel, itu dana awal itu udah ada, yang mungkin bisa berkembang. Iya, itu dana antisipasi lah kalau saya ngelihatnya seperti itu. 350 triliun dalam waktu 5 tahun. Berarti memang mereka sudah akan memprediksi juga ya kemungkinan terjadinya konfrontasi secara langsung. Karena Israel itu kan memang entitas yang pandai memprediksi ya. Dulu aja dia prediksi negara Zionis akan berdiri 50 tahun, jadian tuh. Dari 1897 di konferensi Basel sampai kemudian berdirinya negara haram tahun 1948 kan gitu. Oke. Ini kan baru-baru ini juga Bang, Israel nggak cuman hanya sekedar menganeksasi dataran tinggi Golan, sampai kemudian pecah juga pertempuran di daerah Daraa di kota selatan Damaskus, dan kemarin juga terjadi serangan roket atau rudal dari pihak pesawat Israel. Dan kemudian Turki dengan segera gitu memberikan respon. Betul Bang? Benar, ya. Jadi saya itu ya karena saya wartawan ya, saya cuma konfirmasi ya kepada orang-orang di Suriah. Betulkah Turki itu menghalau jetnya Israel? Betul. Itu. Menghalaunya dengan apa Bang? Iya, di jamming ya. Jamming itu dimatiin sinyalnya. Pesawatnya Israel itu di jamming ya, diganggu ya, dan kemudian dirusak lah sinyal radar pesawat itu. Karena kan pesawat tempur itu dia punya radar ya. Itu dimatikan. Nah kalau terus-terusan itu berlangsung, itu jatuh itu pesawat Israel. Makanya akhirnya dia keluar dari wilayah Suriah kayak gitu ya. Dan ini mengerikan. Ini udah di udara itu udah perang darat, udah perang sebenarnya, walaupun belum tembak-tembakan ya. Tapi jet tempur Turki itu mencoba mengganggu jet tempurnya Israel ketika dia masuk ke wilayah Suriah. Ya kayak gitu. Nah ini mulai ada ini ya. Bahasa kita nih udah toyor-toyoran lah. Iya, ini udah udah pemanasan lah ya. Waduh, sudah pemanasan ya. Walaupun memang kita mengetahui Turki dan Israel mencoba deeskalasi ini kan. Dia tidak mau ini kayaknya membesar, karena pertama nih masih ada konflik Gaza nih. Genosida. Karena gini, Turki itu atau Suriah juga menilai ini bisa jadi Suriah itu pengalihan isu dari isu Gaza. Oh gitu ya. Iya, kan gitu. Dia kan Netanyahu itu kan desakan untuk gencatan senjata itu kan udah gede banget di jalur Gaza. Tekanan itu sangat besar sekali agar gencatan senjata dari masyarakatnya, intelijennya, kayak gitu. Nah, kalau kemudian gencatan senjata, dia kan mati gaya nih, udah nggak relevan Netanyahu di pemerintahan. Ya, dia kan pasti akan dituntut kasus-kasus pidana internasional, dituntut soal kecerobohan strategi dalam melawan Hamdi, ya, belum lagi pembunuhan juga terhadap para sandera kayak gitu ya. Maka dia butuh perang baru. Begitu ya, butuh battlefront baru lah. Iya, butuh battlefront baru yang sudah itu sangat seksi dijadikan Gaza kedua. Begitu ya. Kayak gitu ya, karena kan pasti dampaknya akan besar ya, berbatasan langsung kan mereka itu kan. Suriah dengan Israel berbatasan langsung, dan jangan lupa Suriah itu negara-negara yang banyak pejuangnya ya, banyak petarungnya, dan kita lihat ya sampai ya dia bisa meladeni Iran ya, meladeni Hizbullah dan meladeni Rusia, bukan nggak main-main itu ya. Dan yang paling nggak kalah penting juga, info yang saya dapat, Turki sudah menyiapkan pangkalan militernya juga di Suriah. Iya, ini memang ini menjadi satu isu. Turki itu pengen bangun di T4. Iya, membangun T4 itu the biggest military base di Suriah. Ya di wilayah Homs ya, di Tias ya. Homs sama wilayah di situlah ya. Itu pengen bangun pangkalan militer. Nah, memang kita belum melihat Turki itu declare secara nasional ya, secara publik ya. Tetapi memang pengalaman saya kerja di kantor berita Turki itu selalu biasanya itu nggak begitu mau ungkap isu-isu yang sedang dipersiapkan sama dia. Karena nih untuk keamanan, untuk kerahasiaan, ya Israel kita mengetahui itu kan negara yang sangat kuat secara intelijen. Betul. Dia mengetahui. Maka ya tiba-tiba kayak Assad aja ya, tiba-tiba jatuh aja. Siapa sih mau memprediksi itu gitu. Padahal informasi yang kita lihat kan itu kan sudah dipersiapkan beberapa bulan lalu oleh Turki. Ya, menurut laporan nih ya, menurut laporan ini sudah dipersiapkan sekitar 3 bulan atau 4 bulan lalu. Tapi kan bisa dibilang itu senyap dari pendengarannya Assad ya sama Iran. Ya mungkin mereka tahu, tapi mereka belum begitu bisa memastikan sebenarnya arahnya kemana. Benar atau tidaknya. Ya, dan intelijen Turki kan MIT termasuk salah satu intelijen yang terbaik ya. Baik. Ya, lima besar dunia itu. Iya, kemarin aja tuh pager yang mau dikirim ke Lebanon tuh kan berhasil di setahun lalu ya, kan dulu Hizbullah itu kena bom pager tuh. Nah, itu beberapa saat setelah kejadian itu ada lagi pengiriman pager untuk ke wilayah Lebanon. Tapi itu digagalkan oleh Turki gitu. Karena orang-orang pro Assad, orang Iran yang kontra Turki, jangan lupa tuh pager yang untuk nyerangi Hizbullah itu digagalkan gelombang keduanya itu oleh Turki.
Iya. Dan itu menurut saya juga menarik ya Bang ya. Sebenarnya perang intelijen ternyata sudah Iya. mulai dari Menurut saya sekarang modern war itu udah nggak bisa lepas dari peran-peran intelijen. seperti itu ya. Iya. Oke. Dan mungkin ini menjadi satu hal yang penting sebelum kita mengakhiri podcast kita Bang. Oke. Terkait dengan persiapan Turki dengan Suriah untuk berhadapan langsung dengan Israel gitu. Apakah memang tujuannya adalah untuk Palestina Bang? Iya. Ini prioritas pertama Suriah pasti sekarang pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi terlebih Ya, dahulu. pemulihan kehidupan sosial. Ya, karena 15 tahun atau 13 tahun perang itu kan bukan angka yang sedikit bagi rakyat Suriah. Dan rakyat Suriah itu udah lelah perang. Ya, sudah lelah perang. Mereka tuh bisa keluar dari Assad aja itu udah luar biasa. Kan bahkan ada yang mengatakan Assad itu kadang nggak lebih kejam dari Netanyahu. Iya. Ya, penjara Setnaya, ya, Setnaya. kemudian eksekusi pada aktivis HAM kayak gitu. Jadi bisa dikatakan mereka sekarang fokus kepada pemulihan ekonomi, pengembalian pengungsi, lalu kemudian memperbaiki sektor keuangan dan mendapatkan dukungan internasional. Menurut saya prioritas itu. Itu dulu ya. Tetapi kita mengetahui bahwa Ahmad Shara pernah diwawancara oleh sebuah media internasional dan dia mengatakan tujuan utama dia adalah pembebasan Baitul Maqdis. Ya, kayak gitu. Karena kalau kita bicara etnis warga Suriah sama-sama Sam dan sama-sama Ahlussunnah dengan Palestina itu kayak semacam dua negara satu bangsa. Dua negara satu bangsa ya. Iya gitu. Ya sama-sama Syam sih ya. Iya gitu. Mereka nggak bisa berpikir saya ini Suriah, itu Palestina, itu bukan urusan kami, enggak. Alko Ijudin aja, Bang Judin ya, Iya, Bang Udin ya. Bang Udin ya. Ya. Itu kan salah seorang tokoh perlawanan pertama Baitul Maqdis di sejarah modern. Itu orang Suriah dia. Iya, saya membaca itu ya. Walaupun kemudian dia akhirnya tewas gugur ya 1935. Gugur dalam melawan Inggris dan Prancis kalau masih iya, kayak gitu. sekutunya. Jadi kita nggak bisa memisahkan ya. Ya mungkin dia juga sekarang strategi aja tuh. Dia namanya juga politik. Betul. Ya gitu. Erdogan aja dulu akrab dengan Israel. Awal apa terpilih. Nggak tahunya kemudian pecah kongsi kan di akhir tahun 2000-an itu yang dia pecah kongsi di Davos, dia tunjuk-tunjuk Israel di situ dan dia kritik ya sampai sekarang kan hubungannya itu sangat panas gitu. Iya. Erdogan bahkan mengatakan Israel itu as the terrorist. Dan sekarang hubungan diplomatik dan perdagangan juga sudah diputus. Ya. Dari tahun 2024 ini mungkin teman-teman juga harus membaca ya situasi bahwasanya Turki sudah resmi memutus hubungan diplomatik dan perdagangan gitu. Dan akhirnya mulai masuk ke Suriah gitu ya dengan pertahanan militer ya. Karena sampai kemarin beritanya ya di beberapa serangan Israel juga kemudian dihalau oleh pihak Turki seperti itu. Jadi memang nanti ya semoga aja kita doakan Bang ya. Bagaimanapun gimana dengan Suriah hari ini dia juga harus menstabilkan dulu secara negara gitu ya. Mereka untuk bisa bersiap diri gitu dengan lebih mensejahterakan masyarakatnya. Mungkin terakhir Bang, closing statement kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan Turki, Suriah dan Palestina? Iya, pertama isu di Timur Tengah ini isu panjang. Ya, ini bukan isu musiman. Maka kita harus terus membaca, ya mengupdate dan kemudian menganalisis secara mendalam. Kadang isu Timur Tengah juga nggak bisa kita baca di permukaan. Terkesan A padahal sebenarnya di dalamnya B. Terkesan B padahal sebenarnya A. Nah kayak gitu ya. Maka kita ketika melihat ada manuver dan perubahan isu di Timur Tengah, ini jangan lupa kita perlu melakukan analisa mendalam, tidak langsung kita melakukan penyimpulan. Dan jangan lupa ini hingga akhir zaman. Ya, isu di Timur Tengah ini. Ini zaman kita juga udah akhir zaman sih, akhir zaman ini kan udah akhir zaman ya. Jadi tuh sampai yaumil qiyamah seperti itu. Jadi kita harus pantang dan jangan lupa Indonesia itu punya hubungan erat kemerdekaan dengan Suriah dan Palestina. Maka ini adalah bagian dari solidaritas kita mendukung perdamaian global di negara-negara sahabat kita yang sekarang sedang mengalami penindasan oleh penjajah ya, yaitu Palestina dan Suriah. Siap. Terima kasih Bang Fizar, ini menjadi podcast perdana kita nih Bang. Iya. Ya, betul persis. Walaupun ini adalah podcast keempatnya YPIU atau Persahabatan Islam Utsmani. Jadi teman-teman, insya Allah nanti kita akan bahas lagi terkait dengan isu-isu update yang lain gitu ya, terutama bicaranya Palestina. Cuman untuk podcast kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih dari saya dan jangan lupa untuk follow dan juga subscribe nih ya. Iya. Ya walaupun memang kita YouTube masih baru gitu kan, tapi insya Allah dukungan teman-teman itu menjadi salah satu bukti solidaritas kita dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.